Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Tisani Fermida dapat kembali menyapa Anda dalam program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, pendapatan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin optimal pendapatan daerah dikelola, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana peran DPRD dalam mengawal pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami narasumber kali ini, yaitu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Imron Rosadi. Assalamualaikum Bapak Imron, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami hari ini, Pak. Ya, sama-sama. Sebelum kita bahas ke topik kita kali ini, Pak, boleh di-spill dikit nih, Pak, apa kesibukannya hari ini, Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kesibukan DPRD adalah rapat paripurna untuk membahas ada 4 raperda yang itu menjadi inisiatif DPRD. Salah satunya ada raperda tentang UMKM, ada raperda tentang perubahan nama perseroan. Kemudian ada raperda tentang ini yang mungkin tema pembicaraannya cocok jadi tema pembicaraan kita, itu raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi. Yang terakhir raperda tentang mineral. Oke, baik Pak. Nah, kita langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini, Pak, tentang pendapatan daerah di Provinsi Banten nih, Pak. Kalau Pak Imron sendiri, bagaimana pandangan Bapak melihat kondisi pendapatan daerah di Provinsi Banten? Ya, pendapatan daerah Provinsi Banten ya secara umum memang mengalami penurunan ya. Dari sebelumnya 11, kemudian ke 10, kemudian ke 9 triliun. Nah, tentu ini disebabkan banyak faktor ya, berarti saya. Salah satu yang memang berdampak itu adalah option pajak kendaraan bermotor. Oke, baik. Nah, ya memang primadona pajak Provinsi Banten itu memang di situ. Nah, sehingga ketika itu mengalami perubahan regulasi sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Sehingga ya memang akhirnya kita berusaha untuk mencari ya kira-kira bagaimana kita menutupi belanja. Kalau belanja ini kan memang sudah segitu ya ininya kebutuhannya, maka kita harus berusaha untuk bisa mencari penggantinya. Kemudian pepatah mengatakan jangan taruh uang itu di satu brankas. Betul. Ya kan, cari bikin brankas-brankas itu maksudnya biar kalau yang satu mengalami masalah ada yang lain yang bisa backup. Jadi dari tahun ke tahun sekarang trennya mengalami penurunan, Mbak Tisa. Baik, artinya karena mengalami penurunan tersebut, DPRD Provinsi Banten berusaha semaksimal mungkin dari lewat pintu lain untuk meningkatkan ya Pak ya. Kira-kira ada beberapa yang perlu dilakukan dan itu sedang dilakukan. Sama lah kita kalau di keluarga kan, pemasukan keluarga mulai berkurang, pasti kepala keluarga berpikir apa yang harus dilakukan. Mungkin yang pertama itu yang paling dekat itu adalah sebelum mencari penghasilan yang lain ya, sambil dijalankan, dan tentu melakukan evaluasi. Ya, kira-kira apa yang bisa dikurangin, betul nggak? Betul. Misalkan ini listrik nyala terus sih dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, coba tolong itu dikurangi penggunaan listrik, AC, ya itu alamiah saja orang akan berpikir untuk evaluasi, untuk efisiensi. Nah, baru mungkin yang kedua itu mungkin ada pemborosan dari sisi yang lain, misalkan belanja kita. Selama ini mungkin yang tadinya sampai ke level tersier
ya kebutuhan tersier juga kita beli. Mungkin sekarang udah harus memikirkan yang primer saja dulu ya, kebutuhan pendidikan, kesehatan. Nah itu intinya pemerintah sedang melakukan efisiensi. Nah kemudian yang ketiga, nah ini juga perlu itu mencari cara yang lain ya, dan cara yang lain ini sebenarnya ya dipandang oleh DPRD ada yang bisa kita tingkatkan. Ya, misal kita kebetulan hari-hari ini kita sedang membahas KUA PPAS ya, kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara untuk OPD-OPD kita. Nah, maka adalah momentumnya untuk ya kita sampaikan pembahasan harus dua sisi. Satu sisi pendapatan dan nanti satu sisi belanja. Nah, sisi pendapatan ini ya DPRD kemudian evaluasi semua OPD penghasil. Evaluasi termasuk juga BUMD. Ya, BUMD kita seperti apa yang semestinya dia itu menjadi apa istilah saya ya, kalau APBD itu kantong kanan ya, BUMD itu kantong kiri. Nah juga harus ada isinya. Nah kita lihat evaluasi ya, memang terus terang aja kondisinya belum mengembirakan. Ya belum mengembirakan. Ada Bank Banten kita yang ya sudah membaik tapi juga belum bisa memberikan PAD. Ya kemudian BPR ya, ada BPR ya, kemudian juga ada Jamgrida kondisinya juga. Nah itu perlu di evaluasi, dan BUMD yang lain yang juga kemarin ada masalah yang harus segera selesai. Intinya setelah kami tahu persoalan-persoalan di BUMD ini, maka kita dorong untuk Pemda melakukan kajian, analisa apa masalahnya personil. Kalau masalah personil jangan dipertahankan. Ya, dipertahankan. Lakukan rekrutmen baru, mereka yang punya kapasitas, punya kemampuan. Anak-anak Banten atau orang-orang Banten banyak yang mampu. Ya, itu sisi BUMD. Kalau sisi APBD, nah kita juga sedang kemarin kita membahas tentang pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor. Nah ternyata setelah dibahas itu kita ketemu ada beberapa nilai yang bisa kita tambahkan penerimaan kita untuk rencana tahun 2027. Artinya, ya, peningkatan. Artinya evaluasi ini sangat penting ya Pak ya. Lalu Penting. bagaimana sejauh mana Pak evaluasinya agar realisasi pendapatan daerah ini tepat sasaran? Oke. Nah ini tentu butuh pengawasan ya. Butuh pengawasan. Alhamdulillah DPRD punya program pengawasan. Dan itu salah satu pilar ya. Punya fungsi yang sangat melekat di DPRD itu adalah pengawasan. Kami punya program pengawasan ini, alhamdulillah itu insya Allah digerakkan untuk bisa membantu soal pengawasan ini. Karena kalau tidak ada pengawasan yang tentu kita berharap sih pengawasan melekat ya di sistem Dispenda Provinsi Banten ini. Tapi juga ya tetap ada harus pengawasan dari luar. Sekarang semuanya serba canggih ya. Kita lihat tukang uduk di kampung saya pakai QRIS, tukang uduk ya. Nah masa sekelas Pemda nggak bisa menerapkan teknologi itu? Ya teknologi kita harus pakai itu agar saya ingin misalkan di DPRD ini di pimpinan itu ada dashboard. Ya, dashboard buat mengawasi. Nah saya kalau di lembaga saya kalau saya rapat ya oke, buka laptopnya berapa keuangan kita hari ini. Secara real time. Ya ada berapa tunggakan. Nah ini kalau misal sudah diketahui ya kan
treatment terhadap itu semua kan bisa simultan berjalan. Tapi kalau kita tahunya di ujung hari, ya tiba-tiba ada 2 juta, ya 2 juta lebih penunggak pajak kendaraan. Nah, kita tahunya di ujung, ya. Nah, maka sistem ini yang harus kita kuat agar kita lebih awal, lebih dini mengetahui. Tentu banyak variabel ya kenapa warga kita bayar pajak atau terhalang atau terkendala persoalan itu. Saya lihat warga kita itu pada dasarnya itu tidak ingin melanggar, ya. Nah, maka dari situ ya sekarang alhamdulillah sudah digulirkan itu oleh dinas pendapatan apa semacam agen untuk mengingatkan warga. Baik. Ya. Kalau dari pengawasan DPRD Provinsi Banten sendiri, Pak, bagaimana tantangan besar yang dapat meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat? Yes, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita membuat ekstensifikasi dalam arti memunculkan pajak baru. Baik. Iya kan? Tisa kalau lagi nggak punya duit ya, kepikiran orang-orang yang berhutang, kita kepikir nggak kita? Oh iya dulu sih ini ngutang nih, yuk kita tagih. Ya itu normal kalau kita menagih para menagih piutang-piutang kita. Nah, hanya itu yang mestinya yang sudah dibenarkan, ya. Maka tagih dari orang-orang yang mungkin diutus untuk mengingatkan, mereka tahu oh ini ada masalah ekonomi, oh ini ada faktor nggak dapat pemberitahuan. Oke, baik. Ya. Artinya jangan ditekankan pada pajak tapi ke yang lain juga bisa ya Pak? Iya, jadi layanan. Saya misalkan kalau dapat pemberitahuan misalkan WA atau notifikasi SMS ya, pajak kendaraan Bapak jatuh tempo nanti tanggal sekian bulan sekian, saya siap-siap. Ya. Nah, banyak orang yang nggak punya terlalu perhatian, kadang-kadang pajak saya ternyata belum dibayar gitu. Nah, kalau ada notifikasi ya. Yang kedua ya juga kemudahan dalam proses pembayarannya. Ya, maka tadi saya bilang ya, orang jual uduk pakai QRIS langsung ya. Masa saya mau bayar 1.600.000 ya pajak motor saya ya, cari di nggak ada itu buat ya, harus ke lokasi gitu. Nah, kayak gini tuh harus kita mudah, jangan sampai orang datang mau bayar loh, mau bayar pajak tiba-tiba nyampe ke lokasi atau kesulitan, mereka dibawa pulang lagi uangnya. Ya, dengan dia datang saja dia sudah effort yang cukup, transport, kemudian waktu, tenaga. Nah, begitu menemukan pelayanan yang tidak fleksibel atau ini kesulitan, terkendala aja. Oke, artinya dimudahkan pembayarannya bisa dari KRIS seperti itu ya Pak? Yes, ya. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih untuk memudahkan pelayanan itu Pak? Penting ya. Saya lihat salah satu keuntungan Indonesia itu punya KRIS. Kemarin saya di Tangerang itu, saya lihat ada orang bule belanja ya, dia ngeluarin kartu ya, kartu apa, Visa kalau salah ya, nggak bisa. Sama toko itu nggak bisa, harus pakai KRIS ya. Kalau mau pakai kartu itu harus ada limit minimal belanja, jadi belanja cuma 30.000 beli apa tuh ya, beli minuman, dia nggak punya KRIS ya. Orang bule loh, orang asing, tapi sebelahnya langsung plus. Gampang bener kalau itu bisa dilakukan. Saya lihat dengan ada dashboard di sini, ada layar komputer, kita bisa ngasih ngelihat ini berapa
perkembangan pembayaran pajak. Baik. Kita bisa lihat siapa kemudian berprestasi yang tepat, bahkan membayar sebelum waktunya. Baik. Ya, itu semua bisa dilakukan. Ya, saya kira teknologi zaman sekarang sudah sangat canggih, bisa. Ini harus dilakukan oleh Pemda kita. Baik. Kalau dari DPRD Provinsi Banten sendiri, Pak, bagaimana upaya DPRD dalam memastikan bahwa tiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat dalam membayar pajak itu bisa kembali kepada masyarakat lagi? Ya, jadi berarti itu kita bicara belanja. Baik. Ya, tadi kan bicara pendapatannya, justru harus ada intensifikasi, ya, dan mencari apa lagi yang bisa dijadikan pendapatan. Itu. Yang terakhir itu yang belum saya sampaikan tadi ada kebocoran. Oke. Ya, kebocoran. Datanya berapa, uang masuknya berapa. Nah, itu juga berpengaruh. Ya kan, kalau di rumah ya gudang kita ternyata ada tikus, terus berkurang nih makanannya. Nah, kebocoran ini harus kita minimalkan. Salah satunya dengan teknologi tadi. Baik. Ya, kalau orang selalu bayarnya cash, nah uang cash ini kan ya untuk bisa nyampe ke bendahara kan ada Melewati proses panjang. melewati jarak, bahkan mungkin melewati waktu. Iya. Diterima hari ini, besok disetorin. Ya nggak? Baik. Ya. Nah, maka tingkat kebocoran juga harus kita cara bagaimana diminimalkan. Nah, sekarang tingkat belanja. Nah, kalau tingkat belanja berarti ya ini salah satunya yang akan menumbuhkan trust dari warga. Saya bayar pajak, kan tentu nggak rela kalau ternyata pajaknya dikorupsi misalnya, atau dihambur-hamburkan, ya nggak? Ya, atau diterlantarkan. Betul, ada orang ngasih rumah tapi rumahnya nggak dipakai, ya kan percuma. Ya. Nah itu, maka yang dilihat itu adalah pertama aset kita, aset Banten ini banyak, luar biasa, banyak sekali. Tapi kalau kita tanya, ya kan, mana yang sudah menghasilkan pendapatan, mana yang idle, yang tidak berfungsi apa-apa, dan mana yang justru selalu mengeluarkan biaya. Kan barang itu kan harus ada perawatan. Baik. Kalau perawatan terus tapi nggak menghasilkan, ya harus dievaluasi lah. Kita juga kalau misalnya ada 3 motor di rumah yang kepake cuma 2, yang satu yang ya paling tidak kan harus berpikir kita jual aja ini untuk menutupi kekurangan belanja. Iya kan? Baik. Nah, itu logika sederhananya. Baru sekarang belanjanya. Nah, belanja kan tadi kalau kita sudah sama-sama paham dan sepakat bahwa kita sedang mengalami penurunan, nah, belanjanya harus skala prioritasnya dan harus diperhatikan. Primer dulu, ya. Pendidikan, kesehatan, pangan. Nah, jangan sampai ini sudah keuangannya dikit, tiba-tiba beli HP baru. Kan di rumah tangga juga begitu ya. Kalau HP masih bisa dipakai, ya untuk saat ini oke, tahan dulu beli HP baru. Atau beli mobil baru, aneh ya. Nah ini contoh ya. Jadi hasil dari efisiensi itu, dan ini arahan presiden, ya itu akumulasinya itu diperuntukkan untuk kebutuhan prioritas. Baik Pak, terasa waktu kita sudah ada di penghujung acara. Yang terakhir nih Pak, boleh Bapak berikan pesan kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan membayar pajak dan kontribusi. Warga Banten seluruhnya, kita sadar bahwa dan kita paham bahwa pembangunan ini adalah hasil dari kita sendiri, ya, dan hasil dari subsidi silang, ya, berbagai wilayah. Maka ketaatan kita dalam membayar kewajiban kita selaku wajib pajak itu akan berkorelasi dengan pembangunan. Ya, segala sesuatunya
membutuhkan effort. Nah, saya kira mari kita tumbuhkan kesadaran kita, pajak kita, pajak kendaraan, ya, balik nama, ya, PBB, ya itu kita sama-sama kita tunaikan, karena ini akan kembali juga kepada warga kita, dan jangan lupa ya wilayah-wilayah saudara kita yang lain ya di Banten ini yang memang kalau secara pajak memang mungkin kecil ya, tapi kita yang berada di daerah-daerah yang lebih baik itu berkontribusi untuk meratakan pembangunan di Banten ini. Mudah-mudahan seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Imron atas Sama-sama. waktunya bincang-bincang bersama kami. Menarik sekali topik hari ini. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Akhir kata saya Tisane Fiarmida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.